Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, Ustadz, apakah benar takdir itu bisa dirubah dengan doa? Yang kedua, sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya dan baik perbuatannya, dan seburuk-buruk orang adalah yang panjang umurnya tetapi buruk perbuatannya. Apakah ada hadisnya, Ustaz? Terkait takdir, seingat saya sudah dikeluarkan brosurnya. Kalau tidak keliru tanggal 19 September 2021. Maka nanti bisa dilihat, dibaca lagi dan dipahami. Namun demikian, ada sebagian ulama yang membagi takdir jadi dua. Takdir mubrom dan yang kedua mu'allaq, takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu ketentuan dari Allah yang pasti terjadi dan tidak bisa ditolak, tidak bisa diintervensi oleh manusia. Itu takdir mubrom. Takdir mu'allaq itu ketentuan dari Allah tetapi melibatkan ikhtiar manusia. Itu yang mu'allaq. Dan ini biasa kita kenal dengan istilah qada dan qadar. Qada itu sudah tidak bisa diintervensi oleh manusia. Sedangkan qadar atau takdir itu yang mu'allaq itu bisa atau melibatkan ikhtiar manusia. Di dalam hadis Al-Arba'in, hadis keempat, An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud qala, ia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq, telah mengabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq, beliau seorang yang benar dan dibenarkan. Jangankan teman yang benci Rasul pun sebetulnya hatinya membenarkan. Maka Rasulullah itu selain benar, dibenarkan. Bukan oleh teman sahabat-sahabat beliau saja. Yang benci Rasul, yang memerangi Rasul itu pun itu juga membenarkan Rasulullah, tetapi tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dalam ilmu hadis kalau kita temukan ada kalimat as-shadiqul masduq, itu berarti hadis itu akan mengabarkan, akan menginformasikan pada kita tentang sesuatu yang gaib. Itu kalau kita temukan dalam hadis kalimat as-shadiqul masduq, itu berarti Rasulullah hendak mengabarkan pada kita tentang perkara yang gaib. Apa isi informasinya? Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya setiap dari kalian akan dikumpulkan di dalam rahim ibundanya 40 hari nutfah sebagai zigot. Summa yakunu mithla dzalika 'alaqah. Kemudian 40 hari lagi sebagai 'alaqah. 40 hari berikutnya 'alaqah, yaitu segumpal darah. Summa yakunu mithla dzalika mudghah. Kemudian 40
hari berikutnya sebagai segumpal daging. Sesudah itu fayursalu ilaihil malak, maka diutuslah kepada janin-janin itu seorang atau para malaikat, seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, untuk meniupkan ruh pada janin itu. Wa yu'maru bikatbi wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Dan malaikat itu diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Bikat bi rizkihi, menetapkan, menjamin rizkinya. Wa ajalihi, menjamin atau menetapkan ajalnya. Oleh para ulama, 2 hal inilah yang dikatakan takdir mubrom, yang tidak bisa dirubah. Jaminan rezeki dari Allah kepada setiap hambanya, itu siapapun tidak bisa merubahnya. Siapapun tidak bisa mengintervensi bahwa Allah telah menjamin rizki hambanya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit ada sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Sehingga semua makhluk termasuk manusia yang sudah diciptakan oleh Allah, Allah tidak pernah menciptakan makhluknya tanpa menjamin rizkinya. Maka jangan khawatir terkait rizki dari Allah, karena rizki kita sudah dijamin oleh Allah, tinggal kita mau tidak menjemput rizki itu. Penjaminan rizki dari Allah ini termasuk mubrom, besar kecilnya kita tidak tahu. Dan seseorang tidak akan kembali kepada Allah dalam arti meninggal dunia, tidak akan meninggal dunia sebelum semua rizkinya diberikan oleh Allah. Ini perkara gaib, tapi itu jaminan dari Allah. Kalau ada orang meninggal dunia, berarti semua rizkinya sudah diterima, sudah selesai, kemudian dipanggil oleh Allah. Dan ini dirahasiakan oleh Allah. Kenapa? Kalau tidak dirahasiakan oleh Allah, manusia malas berusaha. Andai kata saya tahu seteguk kopi ini rezeki terakhir saya, nggak akan saya minum ini. Kalau nggak minum-minum, wah ini rezeki terakhir saya. Kalau saya minum, mati sudah. Kan gitu. Makanya dirahasiakan oleh Allah. Tapi jaminan rezeki dari Allah, manusia siapapun tidak bisa intervensi. Termasuk ajal. Kita nggak ngerti ajal kita kapan. Namun kita yakin informasi dari Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Manusia tidak bisa mengintervensi. Misal ada kerabatnya, anggota keluarganya mau meninggal, ajalnya sudah tiba, manusia tidak bisa mengundurkan atau memajukan. Ini namanya mubrom. Tetapi datang berikutnya yang mu'allaq. Di situ ada ikhtiar manusia. Wa amalihi, menetapkan perbuatannya, amalnya. Ini ada ikhtiar manusia. Wa syaqiyun au sa'idun. Yang keempat, apakah dia akan celaka atau bahagia. Ini ada sangkut pautnya dengan ikhtiar usaha manusia. Tadi jaminan rezeki dari Allah pasti tidak bisa diintervensi. Untuk meraih rezeki harus dengan berbuat, beramal. Maka ikhtiar manusia menjemput rezeki itu dengan cara halalan thayyibah.
Jika itu dilakukan, insya Allah dia akan jadi orang yang sa'id. Jangan sangit loh ya. Sa'id bahagia dunia, bahagia akhirat. Ini ada sangkut pautnya dengan ikhtiar manusia. Ikhtiar manusia meliputi dua hal. Ikhtiar insani, yaitu usahanya manusia, dan ikhtiar ilahi. Sesudah berusaha mohon kepada Allah, sebelum dan sesudah mohon kepada Allah. Kalau usaha insaninya sudah dilakukan semaksimalnya, selebihnya tawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian terkait yang ditanyakan yang kedua, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Seburuk-buruk manusia itu orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Itu hadis. Ada di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, halaman 387 ya, nomor hadis 2432. Di situ dijelaskan an Abdurrahman ibni Abi Bakrah an abihi anna rajulan qala. Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari bapaknya, bahwasanya dulu ada seorang yang datang pada Nabi. Dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khairun, siapakah manusia yang paling baik itu? Qala, Nabi kita bersabda, man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Yaitu orang yang panjang umurnya dan dengan usia yang panjang perbuatannya pun juga baik. Jadi usianya habis untuk kebaikan. Panjangnya usia digunakan untuk beramal soleh. Itu manusia yang paling baik. Kemudian orang tadi bertanya juga, fa ayyun nasi syarrun? Siapakah orang yang manusia yang paling buruk? Nabi kita bersabda, man tola umuruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia, serendah-rendah manusia, sehina-hina manusia di sisi Allah, orang yang sudah diberi usia panjang namun digunakan dalam kemaksiatan usia panjangnya itu. Sudah diberi oleh Allah kesempatan untuk berbuat baik dalam masa yang panjang, namun justru habis usianya digunakan dalam keburukan. Itulah manusia yang paling hina, paling rendah di sisi Allah. Ya, ada lagi?